Pendiri Indosuria meninggal dunia. Meninggal di usia 82 tahun. Pada tanggal 16 Maret 2024. Tapi siapakah itu Indosuria? Indosuria adalah yang menggelapkan dana nasabah sebesar 106 triliun. Kasusnya boleh kita lihat di media sosial, di media elektronik. Tidak susah untuk mencari berita tentang Indosuria, tentang pemiliknya dan anak-anaknya, tentang korban daripada Indosuria itu, koperasi ya. Tetapi apa yang terjadi setelah dia meninggal? Gak ada yang dia bawa. Hanya mungkin satu peti mati dan tanah seluas 1x2 tempat penguburannya. Itu yang didapat. Kebahagiaan apa yang didapat? Dia juga nggak tahu anak-anaknya nanti seperti apa. Ya, kasihan sih di usia tua harus mendapat caci maki dari para nasabah. Tetapi jika uang menjadi Tuhan, jika manusia telah menjadi hamba uang, tetapi kebenaran akan susah didapat, baik oleh pihak Indosuria atau mungkin juga orang-orang yang dekat dengan dia, yang ikut melindungi dia, yang mungkin kebagian daripada uang yang digelapkan itu. Sementara masih ada lagi banyak asuransi-asuransi yang bermasalah. Salah satunya juga yaitu Wana Arta Life yang dikatakan menggelapkan dana sebesar 17 triliun rupiah kurang lebih. Ya. Saya pernah menjadi bagian daripada asuransi itu. Asuransi Wana Arta Life yang pasti waktu di sana pasti akan dibangga-banggakan oleh para semua staf, karyawan, dan agen. Dan bahkan mungkin para nasabah-nasabah juga ada yang menjadi agen, dan agen ada yang menjadi nasabah. Ya. Dan kita tidak bisa pungkiri hasil yang kita dapatkan dulu waktu di sana. Ya. Tetapi apa yang terjadi pas di zaman-zamannya COVID, Wana Arta diterpa musibah, gagal bayar, dan lain sebagainya. Banyak surat-surat yang dikeluarkan, tetapi pemiliknya tidak pernah kelihatan. Ada menggunakan pengacara, penasihat hukum, tapi informasi untuk para nasabah, untuk para agen, untuk para karyawan kurang. Agen menjadi bumper, menjadi tameng untuk para nasabah selama ini. Agen berusaha untuk melindungi pemilik daripada Wana Arta itu, berusaha menjelaskan surat-surat yang diberikan kepada nasabah, menjelaskan kondisi daripada Wana Arta. Berat yang dialami oleh agen selama itu. Tapi agen bertanggung jawab secara moral kepada para nasabah. Sekalipun setelah kejadian itu, agen juga tidak mendapatkan apa-apa.
Bahkan dari hasil kerjanya juga agent tidak mendapatkan apa-apa. Di setiap surat dituliskan setiap informasi yang perlu daripada nasabah, boleh menghubungi customer service dan juga agent masing-masing nasabah. Tetapi agent sendiri tidak diberikan penjelasan yang mendetail, penjelasan yang baik tentang kondisi perusahaan. Ya, hingga berakhir pengadilan berjalan dan akhirnya dinyatakan bahwa Harta bersalah di tingkat banding. Selama itu pula tak pernah kelihatan pimpinan Harta dan bahkan pengacaranya pun tidak ada melakukan konferensi pers sebagaimana para pengacara-pengacara lain yang kita tahu ya, berusaha untuk memviralkan sebuah kasus supaya bisa saling membantu, supaya bisa saling menolong. Tapi kayaknya Harta tidak melakukan itu. Para agent kelabakan, para agent tidak tahu kalau melakukan apa. Hingga terakhir, di surat edaran terakhir dari Harta, tanpa ada pemberitahuan atau apapun, di surat itu tidak diikutkan lagi agent. Ya, itulah terakhir bahwa agent tidak lagi bisa memberikan informasi. Tetapi sampai hari ini agent tetap masih ada yang dihubungi ataupun merasa punya tanggung jawab moral kepada para nasabahnya. Himbauan saya secara pribadi kepada pemilik Harta, yaitu saya tidak perlu sampaikan inisial karena semuanya sudah jelas di media. Ibu Evelina Petruska. Saya terlalu percaya kepada ibu di saat, walaupun saya nggak ikut di saat Zoom terakhir dengan para agent nasabah, ibu menyampaikan ayat-ayat di kitab suci. Ayat itu sangat mempengaruhi, tetapi menjadi hal yang sangat memalukan sekali ketika orang memakai ayat kitab suci untuk membebaskan dirinya dari perkara yang akan dihadapinya. Saya bisa katakan bahwa ibu bukanlah ibu yang bertanggung jawab. Karir ibu sangat luar biasa di dunia asuransi. Ketua AJI, ketua apalah itu semua sampai se-Asia ibu pegang. Chairman katanya itu ya. Tapi saya bisa katakan semua tidak ada artinya jika sekarang ini tak ada niat baik, tak ada ibu terlihat. Ya, kasihan Bu, jika nanti seperti pemilik daripada Indosuria ini, dia meninggal, orang menyampaikan sumpah serapah, caci maki dengan cara saya bisa katakan sukarela, tetapi menyampaikan turut berduka cita dengan cara terpaksa. Kondisi ini terbalik, Bu. Harusnya kita akan menyampaikan turut berduka cita, turut berbelasungkawa itu dengan rasa simpati yang amat dalam. Tetapi ketika seseorang melakukan tindakan kejahatan dan tidak mau bertanggung jawab, sampai akhirnya dia akan meninggal, saya tidak akan mengatakan bahwa hukuman daripada Tuhan, tapi apakah iya Tuhan akan membebaskannya ketika dia tidak bertanggung jawab? Kalaupun dia tidak salah,
Silahkan dibuktikan dia tidak salah. Sampaikan secara gamblang. Nah itulah. Kalau ibu juga tidak salah, ya ibu buktikanlah bahwa ibu tidak salah. Sampaikan. Ya. Ibu tahu kan cerita Daud melawan Goliat? Dia bersama Tuhan melawan Goliat. Satu bangsa ditaklukkan. Dan Ibu Evelina Petruska ketika berbicara membawa ayat-ayat kitab suci. Nah, kenapa Ibu tidak bertanggungjawabkan ayat itu? Ayolah Bu. Umur manusia tidak ada yang tahu. Tua tidak syarat tidak menjadi syarat harus tua untuk meninggal. Atau sehat tidak menjadi syarat bahwa manusia berumur panjang. Jadi tidak harus sakit orang meninggal. Enggak. Jadi tolong Ibu. Ya. Kami tidak mengharapkan uang itu kembali semua. Dan mungkin yang itu tidak akan mungkin lagi. Karena perusahaan sudah ditutup. Sudah dihapus oleh OJK. Tapi setidaknya pertanggungjawaban Ibu secara moral, Ibu tolong tunjukkan. Ya. Sekian puluh tahun perusahaan itu yang kami pegang selama ini bahwa perusahaan itu akan bertanggung jawab. Kami memang salah. Kami menaruh harap kepada manusia, kepada uang. Tapi itulah kita. Namun kan kita dalam menghadapi setiap persoalan, saya percaya Ibu juga menghadapi banyak persoalan. Tapi besarnya persoalan yang menghadapi, besar juga tanggung jawab Ibu dan besar juga rezeki yang Ibu dapatkan. Triliunan rupiah. Dan bahkan dikatakan di sini 1,4 triliun ada di rekening anak Ibu. Nah, sekarang kondisi anak Ibu ada di luar negeri, yang katanya di Amerika. Bu, perusahaan yang dibangun sekian puluh tahun hancur dalam satu kedipan mata, Bu. Artinya apa? Uang yang Ibu pegang pun saat ini bisa habis dalam satu tarikan nafas, Bu. Masih mending, masih lebih baik kalau uang yang Ibu bawa itu hilang daripada nyawa yang hilang tanpa belum sempat meminta maaf. Saya memaafkan Ibu, tapi saya yakin maaf ini tidak akan sampai ke Ibu kalau Ibu tidak menyambutnya. Kalau Ibu tidak memintanya, artinya apa? Saya memberi tangan saya pasti di atas. Saya memberi maaf itu, tetapi tangan Ibu tidak Ibu ulurkan di bawah. Arti Ibu tidak menerima. Saya terbebas dari hukuman itu. Tetapi Ibu tidak. Saya mau melepaskan sakit hati saya. Saya mau melepaskan kesedihan saya. Dan melepaskan kata-kata maaf saya. Tapi ingat Bu, kata maaf itu tidak sampai ke Ibu. Karena Ibu tidak sanggup. Jadi saya tidak tahu apa yang akan terjadi nanti dengan pemilik Indosuria itu. Seperti apa nantinya, akhirnya. Ya mungkin kalau yang sudah meninggal dia tidak tahu apa-apa.
Tapi sungguh kasihan nanti dengan semua keluarganya yang akan mendapat sumpah serapah. Jadi tolong Ibu, selagi masih ada waktu, selagi masih ada harapan, Ibu tampil. Ibu pun di penjara saya tidak mendapatkan apa-apa. Kepuasan apa? Nggak ada kepuasan bagi saya jikalau Ibu nanti di penjara atau di sel, ya. Cuman satu yang menjadi persoalan di dalam pikiran saya sampai saat ini, siapa yang salah, Ibu? Jangan sampai Ibu yang disalahkan oleh mereka pemilik kuasa. Kalau memang Ibu tidak salah, tunjukkan dirimu, Bu. Tampillah di depan umum. Ada banyak kasus yang bisa diselesaikan dengan cara memviralkan di media sosial, media elektronik. Ya, Bu. Itu cara saat ini. Viralkan. Sampaikan. Kami juga punya hati nurani, Bu. Justru karena kami punya hati nurani, para ejen ini membantu para nasabah. Ingat, Bu, sudah ada beberapa orang yang meninggal saat demo di pengadilan, bahkan saat datang ke kantor tim likuidasi, ada, Bu, yang lewat, Bu, yang meninggal, Bu. Tolonglah, jika Ibu memang orang yang beragama dan yang selalu memberikan ayat-ayat kitab suci, jadi tunjukkan itu, Ibu. Jika orang tersesat karena pengajaranmu, Bu, dosanya sangat luar biasa, Ibu. Jika orang disesatkan karena bicaramu, apalagi mau bawa Tuhan, dosanya sangat luar biasa, Ibu. Karena orang percaya, sangat percaya kepada orang-orang yang membawakan Tuhan, karena merasa tidak mungkin berbohong. Tetapi jika ternyata itu berbohong, tanggung jawabnya bukan sama kami, tanggung jawabnya sama Tuhan. Sampai kapan? Kami akan menunggu. Kami akan menagih. Sekalipun kami memaafkan, tetapi Ibu dilakukan klarifikasi atau tidak mau menunjukkan keberadaan Ibu di mana atau tanggung jawab Ibu, maka Ibulah yang bertanggung jawab terhadap dosa-dosa Ibu sendiri. Ibu yang bertanggung jawab terhadap kami yang akan akhirnya berpikiran salah. Karena banyak dosa yang timbul karena ini, Ibu. Nasabah mencaci maki, ejen juga jadi berantem. Jadi dosa di mana-mana. Kata-kata kasar, kata-kata kotor, pikiran kotor terjadi karena satu, Ibu tidak bertanggung jawab.
Sekali lagi saya sampaikan, saya mohonkan kepada Ibu, segeralah tampil, bicaralah, jangan bawa diam seperti orang tua pemilik Indosuria ini. Dia pergi membawa hinaan, caci maki dari para nasabah yang kena tipu. Semoga video saya ini Ibu bisa tonton, Ibu bisa lihat dan menggugah hati Ibu. Salam perdamaian, Ibu.